Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam harmoni buat kita semua. Kita ketemu lagi dengan saya Nur Hasanah. Kali ini kita akan membahas tentang masalah-masalah pendidikan nasional dan pendidikan karakter serta solusinya. Tapi jangan lupa like, komen, dan subscribe. Baiklah, kita ke materi tentang masalah-masalah pendidikan nasional dan bagaimana solusi untuk mengatasi hal tersebut. Mari kita bahas. Baiklah, kita langsung bahas bagaimana permasalahan pendidikan nasional dan pendidikan karakter, serta solusi pendidikan nasional dan pendidikan karakter di Indonesia. Pendidikan adalah fondasi yang sangat penting dalam membangun generasi yang berkualitas. Mari kita eksplor bagaimana permasalahan-permasalahan pendidikan yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah permasalahan kesetaraan akses pendidikan. Di sini submasalahnya adalah kesenjangan antara daerah perkotaan dan daerah pedesaan di pulau-pulau terpencil. Kemudian dampak yang terjadi adalah akses terbatas di daerah terpencil. Kemudian solusinya bagaimana membangun infrastruktur sekolah dan transportasi. Kesetaraan akses pendidikan adalah prinsip yang menekankan bahwa setiap individu tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau budaya memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan. Dalam konteks ini, penting untuk kita memahami bahwa pendidikan adalah kunci membuka peluang dan mengurangi kesenjangan sosial. Menurut data dari UNESCO, sekitar 258 juta anak di seluruh Indonesia atau di seluruh dunia tidak mendapatkan akses pendidikan yang layak. Angka ini menunjukkan betapa mendesaknya masalah ini dan mengapa kita perlu berupaya untuk mencapainya. Karena pendidikan yang setara tidak hanya berfokus pada jumlah siswa yang terdaftar di sekolah, tetapi juga pada kualitas pendidikan yang diterima dan kualitas pendidikan yang baik yang harus dijangkau oleh semua lapisan masyarakat, termasuk yang berada di daerah terpencil. Dalam kondisi ekonomi sulit, kesetaraan akses pendidikan akan menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan berdaya saing. Melihat data-data yang ada, kita bisa melihat bahwa negara-negara yang berhasil meningkatkan akses pendidikan juga menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Ini tentunya menunjukkan bahwa investasi dalam pendidikan bukan hanya investasi sosial, tetapi juga investasi ekonomi. Dengan memberikan akses kepada semua anak, kita dapat menciptakan generasi yang lebih cerdas dan mampu bersaing di tingkat global. Kemudian yang kedua adalah akses kualitas pendidikan. Di dalam akses kualitas pendidikan, tentu permasalahannya adalah kurikulum yang tidak selalu relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Apa dampaknya? Siswa kurang siap menghadapi tantangan global di dunia kerja. Kemudian solusinya reformasi kurikulum dan harus ada pelatihan bagi guru. Tentunya kualitas pendidikan merupakan salah satu pilar utama dalam membangun suatu bangsa. Pendidikan yang berkualitas tidak hanya dilihat dari aspek akademis, tetapi juga mencakup pembentukan karakter dan keterampilan siswa. Dalam konteks ini, kita perlu memahami bahwa kualitas pendidikan dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kurikulum yang relevan, tenaga pendidikan yang kompeten, serta sarana dan prasarana yang memadai. Ketiga aspek ini saling berkaitan dan berkontribusi terhadap pendidikan yang optimal.
Kurikulum yang baik harus mampu menyesuaikan dengan kebutuhan zaman dan perkembangan teknologi. Selain itu, tenaga pendidik berkualitas menjadi kunci dalam proses pembelajaran yang efektif. Mereka tidak hanya berperan sebagai pengajar, tetapi juga sebagai motivator dan pembimbing siswa. Sarana dan prasarana seperti ruang kelas yang nyaman dan akses terhadap teknologi informasi juga sangat penting dalam mendukung proses belajar mengajar. Kemudian permasalahan yang ketiga adalah kesejahteraan guru. Permasalahannya adalah gaji dan tunjangan yang tidak memadai, yang akan berdampak pada guru kurang termotivasi dan kualitas pengajaran rendah. Solusinya adalah meningkatkan gaji dan kesejahteraan guru. Tentunya kesejahteraan guru adalah kondisi di mana guru merasa puas dan sejahtera dalam menjalankan tugasnya, baik secara fisik, mental, maupun finansial. Kesejahteraan ini sangat penting karena berpengaruh langsung terhadap kualitas pendidikan yang diberikan kepada siswa. Ketika guru merasa diperhatikan dan sejahtera, mereka cenderung lebih bersemangat dalam mengajar dan memberikan yang terbaik buat murid-murid mereka. Di Indonesia, statistik menunjukkan bahwa masih banyak guru yang mengalami tantangan dalam kesejahteraan. Menurut data terbaru, sekitar 40% guru merasa tidak puas dengan kondisi gaji dan tunjangan yang mereka terima. Hal ini tentu menjadi perhatian kita semua, karena kesejahteraan guru yang rendah dapat mengakibatkan rendahnya kualitas pengajaran dan motivasi belajar siswa. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami dan memberi solusi atas permasalahan kesejahteraan guru. Kita perlu mendorong kebijakan yang lebih baik dan mendukung yang lebih besar bagi pendidik kita. Dengan meningkatkan kesejahteraan guru, kita juga berinvestasi dalam masa depan pendidikan Indonesia. Kemudian yang selanjutnya adalah pendidikan inklusif. Apa di pendidikan inklusif itu? Permasalahannya adalah kurang fasilitas untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus. Kemudian dampaknya, anak-anak yang berkebutuhan khusus akan kesulitan dalam mengakses pendidikan. Solusinya, penyediaan fasilitas inklusif dan pelatihan guru untuk menangani kebutuhan khusus. Pendidikan inklusif adalah pendekatan yang menjamin bahwa semua anak, termasuk mereka mengalami kebutuhan khusus, dapat belajar bersama dalam lingkungan yang sama. Ini bukan hanya tentang mengintegrasikan siswa dengan disabilitas ke dalam kelas reguler, tetapi bagaimana menciptakan budaya yang menghargai keragaman. Tujuannya adalah untuk memberikan akses yang sama terhadap pendidikan berkualitas bagi semua anak, tanpa memandang latar belakang dan kemampuan mereka. Prinsip dasar dari pendidikan inklusif adalah mencakup penghargaan terhadap perbedaan, partisipasi aktif, dan menciptakan lingkungan yang mendukung. Kita perlu memahami bahwa pendidikan inklusif bukanlah sekedar kebijakan, tetapi juga merupakan komitmen untuk membangun masyarakat yang lebih adil dan setara. Dengan konteks ini, setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhannya. Hal ini juga mencakup penyediaan sumber daya yang memadai, pelatihan bagi guru, serta dukungan orang tua dan masyarakat. Dengan demikian, pendidikan inklusif berperan penting dalam mempromosikan kesetaraan dan keadilan sosial. Apa manfaatnya? Yaitu nanti akan meningkatkan rasa percaya diri kepada siswa, mendorong kolaborasi dan empati, memperluas akses terhadap sumber daya pendidikan.
Manfaat pendidikan inklusif sangat beragam dan dapat dirasakan oleh semua siswa yang terlibat. Salah satu manfaat utama adalah meningkatkan rasa percaya diri ketika siswa berkebutuhan khusus belajar di lingkungan yang sama dengan teman-teman mereka. Mereka merasa diterima dan dihargai, yang pada gilirannya meningkatkan motivasi dan kepercayaan diri mereka. Hal ini sangat penting karena kepercayaan diri adalah faktor kunci untuk mencapai akademik dan sosial. Kemudian yang selanjutnya adalah keterbatasan sarana dan prasarana. Kemudian subpermasalahan dari ini adalah terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan. Kemudian proses pembelajaran dan kualitas pendidikan yang terhambat. Kemudian solusinya bagaimana menyediakan fasilitas yang memadai untuk peningkatan kualitas pendidikan. Kemudian yang selanjutnya, penggunaan teknologi yang terbatas. Ini subpermasalahannya yaitu ketidakmerataan akses teknologi di berbagai wilayah akan berdampak tertinggalnya dalam perkembangan pembelajaran berbasis digital. Kemudian solusinya adalah pengadaan perangkat teknologi untuk daerah tertinggal. Teknologi terbatas berunjuk pada alat dan metode yang sederhana dan mudah diakses, yang seringkali digunakan di daerah dengan sumber daya terbatas. Biasanya ini berkaitan dengan contoh alat pertanian yang sederhana, kemudian sistem irigasi yang tradisional, penggunaan energi terbarukan, misalkan panel surya yang sangat sederhana. Alat pertanian yang sederhana seperti masih ada di daerah-daerah pedesaan, yaitu masih menggunakan sistem pertanian, masih menggunakan cangkul sabit yang digunakan oleh petani-petani daerah untuk meningkatkan hasil panen mereka. Kemudian sistem irigasi yang masih tradisional yang memanfaatkan aliran air alami yang sangat penting untuk pertanian, terutama di daerah yang tidak memiliki akses teknologi modern. Kemudian terakhir, penggunaan energi terbarukan seperti panel surya sederhana memberikan alternatif bagi masyarakat yang tidak terjangkau oleh jaringan listrik. Contoh-contoh ini menunjukkan bahwa teknologi terbatas dapat menawarkan solusi yang efektif dan kelanjutan. Namun di sini ada manfaat dan tantangan. Penggunaan teknologi terbatas membawa banyak manfaat bagi masyarakat, seperti peningkatan produktivitas dalam pertanian dan aksesibilitas yang lebih baik bagi mereka yang tertinggal di daerah terpencil. Selain itu, banyak teknologi sederhana ini bisa ramah lingkungan dan dapat diakses oleh masyarakat tanpa memerlukan investasi besar. Namun tentu saja ada tantangan yang harus dihadapi, seperti keterbatasan sumber daya dan kurangnya pengetahuan teknis di kalangan pengguna. Hal ini dapat menyebabkan ketergantungan pada teknologi asing yang memungkinkan tidak selalu sesuai dengan kebutuhan lokal. Oleh karena itu penting untuk terus mengembangkan dan mendukung inovasi lokal. Teknologi terbatas memang peranan penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama di daerah yang kurang terlayani. Namun untuk memaksimalkan potensi ini, kita perlu memberikan dukungan dan pengembangan yang berkelanjutan. Saya merekomendasikan agar dilakukan pelatihan bagi pengguna agar mereka dapat memanfaatkan teknologi ini secara optimal. Kemudian investasi dalam penelitian pengembangan penting untuk menciptakan solusi yang terbaik. Kemudian kolaborasi antara pemerintah
dan lembaga pendidikan serta kolaborasi dengan masyarakat juga akan membantu dalam mewujudkan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Kemudian yang selanjutnya adalah pendanaan pendidikan yang tidak merata. Super masalahannya, dana pendidikan tidak tersebar atau tidak merata antar daerah, akan berdampak pada pendidikan yang berkualitas yang hanya terfokus di daerah maju. Solusinya adalah pemerataan dana pendidikan dan penyaluran harus sesuai dengan kebutuhan. Kemudian permasalahan selanjutnya adalah adanya penyelewengan dana. Biasanya super masalahannya terjadi pemborosan atau penyelewengan dana pendidikan di beberapa daerah. Pengelolaan dana yang tidak efektif adalah akan berdampak pada menurunnya kualitas pendidikan. Kemudian solusinya adalah pengawasan yang ketat terhadap pengelolaan dana pendidikan. Kemudian yang selanjutnya adalah kurangnya pendidikan berkarakter. Permasalahannya adalah fokus utama pada akademis daripada nilai-nilai moral dan sosial. Dampaknya kurangnya sikap sosial, kemudian empati dan perilaku etis di kalangan siswa. Solusinya adalah integrasi pendidikan karakter dalam kurikulum. Pendidikan karakter merupakan proses yang bertujuan untuk membentuk kepribadian individu agar memiliki nilai-nilai moral yang baik. Dalam konteks pendidikan, pendidikan karakter mencakup sikap, perilaku, etika yang harus ditanam sejak dini. Saat ini menyaksikan pentingnya pendidikan karakter dalam kehidupan sehari-hari, terutama di tengah-tengah tantangan globalisasi dan pengaruh negatif dari media sosial. Statistik menunjukkan bahwa kurangnya pendidikan karakter di Indonesia berdampak pada perilaku sosial yang kurang baik di kalangan generasi muda. Salah satu data yang mencolok adalah tertingginya angka pelanggaran hukum di kalangan remaja. Ini menunjukkan bahwa pendidikan karakter belum sepenuhnya diterapkan dalam sistem pendidikan kita. Pendidikan karakter bukan hanya tentang mengajarkan norma dan aturan, tetapi bagaimana membentuk sikap dan perilaku yang baik. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami betapa krusialnya pendidikan karakter dalam membentuk generasi yang berintegratif dan bertanggung jawab. Mari kita telah lebih dalam mengenai faktor-faktor penyebab kurangnya pendidikan karakter di Indonesia. Salah satu faktor utama penyebab kurangnya pendidikan karakter adalah yang pertama, kurangnya terintegrasi pendidikan karakter dalam kurikulum sekolah. Banyak sekolah masih fokus pada aspek akademis, sementara pengembangan karakter seringkali terabaikan. Pendidikan karakter seharusnya menjadi bagian integral dari setiap mata pelajaran, sehingga siswa dapat belajar nilai-nilai moral dalam konteks yang lebih luas. Yang kedua adalah lingkungan keluarga. Seperti telah dibahas sebelumnya, bahwa lingkungan keluarga berpengaruh besar dalam pembentukan karakter anak. Jika anak tumbuh dalam lingkungan yang kurang mendukung nilai-nilai positif, maka akan sulit bagi mereka untuk mengembangkan karakter yang baik. Jika orang tua tidak memberi contoh yang baik atau tidak menerapkan nilai-nilai moral di rumah, anak akan kesulitan memahami pentingnya pendidikan karakter. Yang selanjutnya adalah peran guru sebagai teladan juga sangat penting. Guru bukan hanya mengajar saja, tetapi guru bagaimana panutan bagi siswa. Jika guru menunjukkan sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai karakter, siswa akan kesulitan untuk memahami dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, kita perlu mendorong guru untuk menjadi contoh yang baik dan mengintegrasikan pendidikan karakter dalam setiap interaksi dengan siswa.
Untuk meningkatkan pendidikan karakter, kita selain harus merancang kurikulum yang sedemikian rupa sehingga pendidikan karakter menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari setiap mata pelajaran. Kemudian siswa belajar nilai-nilai moral dan berbagai konteks dan situasi. Mungkin itu saja materi kali ini. Kita ketemu lagi di pertemuan yang akan mendatang. Kita akan membahas tentang pendidikan dan demokrasi.